Masam yang ada di Surabaya dan di semuanya, di seluruh antero Nusantara, dan bahkan anak dulure Mas yang ada di Saudi, ada di Malaysia, ada di Singapura, dan semuanya tanpa terkecuali saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Dan malam ini kita persiapan mau sahur. Seperti biasanya sebelum sahur saya buka-buka inbox, buka-buka WA Japri ya, terus direct message dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Dulure Masam di wilayah Wonokromo. Ini saya bacakan. Sesak dodone, pikirane ambiar. Nah, obatnya nopo Masam? Sesak dada, pikirannya ambiar, obatnya nopo? Ini kelihatannya ada apa namanya, beban pikiran, ada beban psikologis, ada beban-beban yang lain. Nah, ini ada terusannya di sini nih. Ini terlebih sedang ngeramut orang tua yang sedang sakit. Nih, jadi persoalannya dia mungkin ada beban. Itu dari Masam tanpa saya sebutkan namanya di sini. Dalam setiap kehidupan manusia itu tentunya masing-masing di antara kita mempunyai problematika, punya masalah. Yang masalah itu tentunya tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Tapi bahwa kemampuan manusia itu sudah ditakar oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, dan masalah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya, itu akan disesuaikan dengan takaran, akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kira-kira begitulah salah satu ayat Al-Quran yang menguatkan kepada kita semua selaku hambanya bahwa Allah itu akan menguji sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi dari ujian itu ya kadang-kadang ya iso pikiran sesek, iso dada barang iki ambane ndak karu-karuan. Nah, sehingga apa? Satu, ini menurut saya, sekali lagi menurut saya, ayo kita banyak sholawat, perbanyak sholawat. Sholawat apa saja ya sesuai dengan apa yang tidak terlalu membebani kita, ngenteng kita berbanyak baca sholawat, memohon ridha Allah, memohon syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus asa dengan apa yang ada, dengan semua persoalan yang ada, apalagi sedang merawat orang tua. Nah, orang tua kita ini ibarat kembali lagi ke bayi, sehingga kita yang ngerawat bayi gak ono benere awak dhewe, dan yang namanya bayi itu tidak pernah salah. Nah, seperti itu. Jadi ngomong apa ya, ngomong apa, mau bicara apa saja yang namanya bayi ya sesuai dengan keinginannya gitu lah. kita hanya mengimbangi, menata kesabaran. Kita hanya memahami dan menyadari bahwa itu adalah fase yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, kepada manusia dalam bentuk apapun. Itu mulai dari zaman kandungan, melahirkan,
terus kemudian menjadi seorang bayi, menjadi seorang balita, jadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, memasuki usia pada proses dan fase-fase itu yang kemudian sampailah pada fase di mana orang tua itu diibaratkan, disamakan dengan seorang bayi. Nah, sehingga apa ya, kita yang namanya kadang-kadang nggak benar itu biasa, itu sudah kodrat. Nah, inilah yang kemudian kita harus menyadarkan diri kita bahwa disinilah fase kita sekaligus pembelajaran dan uji kesabaran kita ya. Apalagi orang tua sendiri, sudah kita yakini bahwa ketika kita ngeramut orang tua, kita berbakti sebagai birrul walidain, maka disitulah pintu surga akan ada di depan kita. Jadi kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan dengan riang gembira, dengan bahagia. Insya Allah kita akan hidup dalam fase-fase kenyamanan dan akan kita tempuh itu. Ya, jangan sekali-kali melanggar apa yang diomongin orang tua. Jangan sekali-kali kita itu membantah apa yang diomongin orang tua, karena disitulah kunci bakti kita kepada orang tua kita. Ya, wala taqul lahum ufin. Ya, itu di situ dalam Al-Qur'an. Nah, itulah dulur masam. Aku nerusno maca ayat-ayat dikira ceramah kan kayak iso apa pesan. Ya, yang penting ayo kita sama-sama berbagi meskipun hanya sekedar cerita. Semoga dengan cerita-cerita ini bisa mudah memberikan pemahaman. Monggo sepanjang panjenengan semua, dulur-dulur semua mau untuk bisa menyampaikan isi hatinya kepada saya lewat DM atau lewat inbox atau lewat WA yang sudah tahu nomor saya persilahkan. Saya mungkin kalau nggak langsung dibalas mungkin karena kesibukan begitu, atau khawatir namanya ini belum ke-save di HP saya, sekaligus dikasih nama ya. Dikasih nama. Terima kasih, itu saja, semoga manfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dioleh-oleh tetap masa.